Perbatasan Semarang Demak. Yes. Polemik TPA ilegal di perbatasan Semarang Demak. Gitu. Semarang Demak tuh berarti di atas ya. Demak kan Pantura Demak kan. tuh emang iya. Iya betul Demak Jod. Kalau gua mudik dulu, tapi nggak sampai Demak sih, gua turun ke Mojokerto ke bawah. Nah Demak tuh ke atas lagi dia. Oh, oke. Nah, biar kita lebih yakin nih Iya. sama berita ini, kita langsung terhubung sama Mas Ahmad Rafiq dari Detik Jateng. Saya emang orang Sumatera. Harusnya Kebetulan Jateng. saya orang Bukan Sumatera. Gak pakai jeruk nipis. Selamat sore Mas Rafiq. Selamat sore Mas Rafiq. Selamat sore Afif Focut. Apa kabarnya? Jateng, Jawa Tengah, bukan Jateng. Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Ku tengok Jawa ini kok Jawa Tengah Le. Mohon maaf nih, ada Acehnya saya. Lidah Sumatera soalnya Mas Rafiq Lidahnya Kocut. Sumatera. Iya. Oke. Kalau di Jawa itu bisa 3. Apa? Sama bacanya. Oh, bedanya apa tuh Mas? Sama ya apenggunaannya macam-macamnya itu variasinya bisa bisa misal apel atau juga bisa jadi ada 3 varian penggunaan. Jateng. Kalau E-nya yang lebih bawah pasti pinjam duit gitu kan bisa. Enggak kan, pinjam duit lebih bawah tuh. Oke, jadi gimana nih awal mulanya TPA ilegal Mas ini Rafiq. nih Mas Rafiq Yang nih. lagi cukup viral dan juga di Detik Jateng banyak beritanya juga nih Mas. Iya betul TPA ilegal ini kebetulan itu kan wilayahnya memang berada di perbatasan, jadi di Tembalang Semarang perbatasan dengan Meranggen Demak gitu. Perbatasan dua daerah, dan itu sebenarnya tempatnya bagus banget loh itu Afif Focut. Jadi itu bekas galian bekas dulunya bukit kapur gitu yang akhirnya jadi di tambang gitu kan. Dan hasilnya itu sebenarnya kayak Grand Canyon, makanya daerahnya biasa disebut Brown Canyon itu daerah yang menjadi dan sempat menjadi beberapa tahun yang lalu sempat jadi bukan tempat wisata ya, tapi tempat nongkrong populer gitu orang ya itu kalau bilang memang Brown Canyon, dan ini memang karena dulunya bukit gitu ya yang sekarang sudah digali, memang agak jauh dari permukiman dan banyak lubang-lubang di situ karena digali untuk diambil batunya. Iya, betul. Tapi pada akhirnya sejak beberapa tahun yang lalu galiannya itu justru menjadi tempat pembuangan sampah gitu oleh warga sekitar maupun koordinator ini tukang sampah gitu di daerah situ, yang sebenarnya daerah Demak sudah punya TPA sendiri maupun Semarang sudah punya TPA sendiri, namun ketika ada galian yang tempatnya mungkin mereka menganggap cukup strategis gitu kan, menjadi tempat pembuangan sampah atau TPA ilegal itu selama bertahun-tahun, sehingga memang cukup membukit sebenarnya sampahnya saat ini karena memang prosesnya sudah berjalan cukup lama sampai bertahun-tahun. Nah, udah bertahun-tahun kemudian udah bertahun-tahun. Kemudian kemarin kebetulan ya karena cuaca sudah panas begitu kan Focut Afif, sehingga sampah di situ terbakar sehingga menyebabkan gangguan asap yang membuat keberadaan TPA ilegal ini pada akhirnya viral di media sosial seperti itu. Dan sepertinya memang pemerintah di kedua daerah pada akhirnya baru mungkin memiliki trigger ya, untuk berarti kemudian trigger untuk melakukan penanganan yang lebih serius terhadap TPA ilegal ini. Begitu. Pertanyaan Mas Rafiq, apakah ini lahan pribadi atau lahan pemerintah Mas yang menjadi lokasi pembuangan sampahnya ini Mas? Kalau menurut keterangan baik dari pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah Kabupaten Demak, ini memang lahan milik pribadi. Itu yang membuat pemerintah mereka beralasan pada awalnya tidak bisa melakukan intervensi lebih dalam karena pemilik
tanahnya juga dia tidak keberatan ketika lahannya untuk membuang sampah seperti itu, sehingga kondisi ini berlangsung hingga bertahun-tahun karena ini memang milik pribadi. Iya, iya. Berarti kemarin pas yang kebakar itu sampah-sampahnya, polusinya juga parah banget ya Mas ya? Iya cukup parah, Cukup parah. untuk asapnya sampai mengganggu di warga sekitar gitu. Karena Ah, asapnya memang mengepul banyak dan ngepul ini banget memang ya? iya biasanya memang sering terjadi bahkan di TPA yang legal aja di Mhm. beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah, seperti pernah terjadi di Semarang juga, TPA Semarang maupun TPA Solo Putri Cempo yang terbakar itu juga memang sangat mengganggu, sehingga dulu pernah menjadi sorotan karena hal tersebut sampai pemadamannya pakai helikopter itu. Iya, iya. Nah, untuk daerah-daerah yang terdampak tuh daerah mana aja nih Mas? Kalau daerah Semarang, daerah eh, Kelurahan Rawasari ya yang menjadi tempat di Oke. sekitar TPA ilegal itu. Kemudian kalau di Demak masih berada di kawasan Meranggen, Mhm. Merangi gitu. Oke, oke. Mmm. Tapi berarti banyak dong Mas warga yang protes? Iya cukup banyak kalau dengan keberadaan TPA sendiri sebenarnya masyarakat tidak begitu protes karena mereka Oke. memudahkan mereka untuk Oh, buang Iya, sampah membuang ya? iya. sampah kan ya, karena lebih dekat, karena Mhm. nggak perlu jauh-jauh seperti itu. Tapi setelah kemudian untuk bau kan selama ini juga belum Iya. belum mengemukakan gangguan-gangguan bau dengan keberadaan sampah Mmm. ini karena memang sebenarnya dengan permukiman cukup jauh. Cuman setelah sampah ini asap ini karena asap Mmm. juga ikut ini kan hembusan angin Mmm. itu sehingga membuat polusi udara ini sangat terasa bagi masyarakat yang berada di sekitar TPA ilegal ini. Iya. Oke. Apakah sudah ada solusinya Mas antara, pihak Pemprov bertemu serta sama Ya. si pihak yang punya lahan ini Mas? Mhm. Kalau kemarin, sudah ada pertemuan antara DLH dari Kota Semarang dan Mmm. di Kabupaten Demak, yang di mana ini juga difasilitasi oleh Pemprov Jawa Tengah, artinya mereka akan berjanji akan lebih memberikan fasilitas untuk ini, pengadaan kontainer-kontainer sampah yang berada di 2 lokasi itu, baik di Semarang maupun Oke. di Demak, dan mereka meminta kepada warga maupun koordinator pemungut sampah untuk tidak lagi membuang sampahnya di TPA ilegal ini, tapi membuangnya langsung ke kontainer yang disediakan, atau Mmm. menjadi TPS, tempat pembuangan sementara, yang nantinya masing-masing Pemda ini kemudian nanti yang bertanggung jawab untuk membawa pengangkutan sampah yang berada di dalam kontainer ini ke TPA yang resmi yang berada di wilayah masing-masing. Kalau sementara eh, kesepakatan atau koordinasi dari kedua daerah yang difasilitasi oleh Pemprov Jawa Tengah memang seperti itu. Mmm. Oke. Nah, tapi kalau secara daerah kan ini adanya di perbatasan nih. Untuk pengurusan akan masuk ke Demak kah atau Semarang kah, Mas? Kalau untuk sampahnya memang diduga memang berasal dari ini ya, dari dua daerah Oke. itu, dan lokasi pembuangannya karena itu memang benar-benar di Perbatasan perbatasan, banget Perbatasan. ya? sehingga ya memang iya betul, memang di Oke. perbatasan banget, sehingga memang ya akhirnya yang harus bertanggung jawab memang dua daerah ini, memang harus bertanggung jawab, nggak bisa lempar-lemparan, Iya, Mmm. iya, iya. nggak bisa saling lempar tanggung jawab, tapi memang dua-duanya memang dari Pemprov Jawa Tengah diminta untuk dua-duanya bertanggung jawab untuk baik pemasangan kontainer itu maupun nanti pembuangan sampah di dalam kontainer itu secara berkala.
Oke. Iya. Tadi juga Mas Taufik sempat bilang bakal disiapin kontainer-kontainer Iya. kan. Nah, kalau masyarakat sendiri Mas di sana tadi Mas Taufik juga nyebut kalau masyarakat sebenarnya jadi gampang buang sampah gitu. Tapi kan ya balik lagi kalau sampah udah menggunung ya mungkin karena panas bisa kebakaran. Apakah masyarakat menerima ide seperti itu Mas, itu kontainer-kontainer seperti itu, atau sebenarnya masyarakat mau-mau saja di sana asal asapnya itu yang mengganggu begitu? Sebenarnya kalau masyarakat itu sebenarnya membuang sampah karena memang ini ya mencari yang termudah sebenarnya. Sehingga ketika mereka memang akhirnya mendapatkan fasilitas berupa kontainer itu, mereka juga akan lebih terbantu dengan keberadaan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten itu. Karena selama ini mereka hanya mengandalkan koordinator pemungut sampah yang mereka mengambil sampah dari rumah-rumah warga dan dengan iuran dengan nominal tertentu seperti itu, sehingga kalau memang difasilitasi oleh pemerintah dan memang fasilitas ini mungkin gratis, memang masyarakat akan lebih memilih sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau harapan warga sekitar tuh sebenarnya buang sampah dibikin gampang. Iya, dibikin gampang, bener. Dimudahkan. Iya, Dimudahkan. Dimudahkan. Karena benar, hidup benar. udah Karena pusing, tiap hari buang kita sampah. memproduksi sampah kan ya. Iya. Tapi Iya. yang suruh tanggung jawab pemerintah. Gak apa-apa lah, minta ya Mas. Mas Taufik, aku juga mau tanya, mungkin ini juga sedikit melenceng sih. Tadi soal Brown Canyon Mas, ini emang kayaknya sempat viral nih, mungkin berapa tahun belakang ini Mas ya. Tempat wisata ini sekarang masih ada gak sih Mas, si Brown Canyon ini Mas? Atau sudah karena ada tadi yang jadi pembuangan sampah, udah bener-bener gak boleh kesana gitu Mas? Ya karena ada sampahnya itu masyarakat menjadi juga nggak ada yang datang ke sana karena memang tempatnya jadi relatif bau kan. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu memang karena cukup keren juga. Mungkin kalau Afif atau Pocut buka di Google Map gitu, Brown Canyon ini lagi buka Tembalang nih, itu. Kebetulan kita lagi buka nih, makanya bagus banget. Oh iya, foto-fotonya keren ya, betul. Iya, ini wisata kayak kalau Bandung tuh Bukit Bintang gitu-gitu kali ya. Atau Kandang Godzilla di Tangerang tuh ada. Ada yang Gunung Kapur juga kayak begini. Oh, belum pernah dengar aja. Ada. Oh, sayang banget ya Mas ya. Semarang agak panas sih ya. Iya, agak panas. Tapi bagus Mas justru ini. Tuh, iya, bagus betul. Bisa jadi tempat wisata kayaknya padahal. di Jogja juga ada deh. Tebing Keraton Mas ya. Yang ini Bukit Breksi itu. Bukit Breksi ya, Bukit itu. Bukit Breksi itu. Iya. Sayang banget ternyata ya. Sayang banget, iya. Iya, betul. Cuman jadi TPA kalau misalnya berguna juga Pak. Iya juga sih. Sebenarnya. Tapi kalau TPA-nya bersintar Brown Canyon-nya bagus lagi, mungkin orang mau kesana. Iya, mungkin kalau misalkan Brown Canyon-nya bagus banget lagi dirawat, tapi tetap ada TPA-nya juga mungkin nggak apa-apa kali ya. Nanti mungkin bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Coba. Gimana menurut Mas Rofik nih? Mas Rofik ya, memang untuk kalau untuk di sebuah kota kan pasti ada ini kan peta tata ruangnya pasti ada. Sebenarnya RT RW tata ruang tata wilayah, dan kalau memang wilayah itu bukan untuk untuk tempat penimbunan sampah ya memang seharusnya memang tidak berada di situ. Iya, betul. Setuju. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mas Rofik. Informasinya Mas. Iya, sama-sama Afif, Pocut. Selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Mas Rofik. Oke, siap, kapan-kapan ketemu kita. Salam untuk tim Trik Jateng Mas. Selamat sore. Iya, terima kasih, selamat sore.